Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, nikmat yang tiada hentinya yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Dan yang paling utama di antara nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas as-sunnah yang sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan hidayah, yang diberikan taufik tersebut dari sekian banyak manusia. Salawat serta salam juga selalu kita ucapkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan risalah yang beliau bawa, yang hanya dengannya lah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya dengan petunjuknya lah kemudian Allah Subhanahu wa taala bisa menerima ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah memulai bersama membaca dan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia berkenaan dengan pesan yang beliau sampaikan kepada sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala an ketika arsalahu ilal Yaman, ketika beliau mengutus Mu'adz ke negeri Yaman sebagai seorang muallim, sebagai seorang dai, dan sebagai seorang hakim di negeri Yaman, khususnya di kota Sana'a dan wa ma haulaha dan sekelilingnya. Kemudian ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan terakhir dari syarah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkenaan dengan penjelasan kalimat syahadah. Dan insyaallah kita akan memulai dengan penjelasan tersebut, melengkapi penjelasan dari kalimat syahadah di pertemuan kita kali ini. Barakallahu fikum. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syarih rahimahullah ta'ala li'anna kalimat asyhadu tadullu 'ala al-ikhbari wal ikhbaru mutadamminun lin-nutqi wa la budda min an-nutqi fan-niyyatu faqat la talzimu wa la tanfa'uhu 'inda Allah hatta yantiqa. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li'ammihi Abi Thalib qul wa lam yaqul i'taqada i'taqid an la ilaha illallah. Naam, barakallahu fikum. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih membahas tentang kalimat syahadah yang mana sebelumnya
Asy-syahadatu huna di sini dijelaskan bahwa asy-syahadatu huna minal ilmi, harus berasal dari ilmu atau harus dilandasi dengan ilmu. Tidak hanya ucapan semata. Tidak hanya ucapan semata. Dan Asy-Syaikh rahimahullahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang menyaksikan atau mempersaksikan kebenaran dan mereka mengetahuinya. Kemudian fasyahadatu huna al-ilmu wan nutqu bil lisan. Maka syahadat di sini ilmu di dalam hati, kemudian ucapan dengan lisan. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah? Pada kenyataannya seperti itu. Lianna syahida mukhbirun an ilmin. Wa hadzal maqam la yakfi fihi mujarradul ikhbar. Karena seorang saksi atau seorang syahid itu memberitakan sesuatu berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuannya terhadap apa yang dia persaksikan. Nah, seperti itulah yang terjadi di dunia kita, di kenyataan ketika seorang diminta menjadi saksi. Dia mempersaksikan sesuatu bukan yang tidak dia ketahui, tapi karena dialah saksi mata kejadian tersebut, sehingga dia diminta untuk bersaksi berdasarkan apa yang dia ketahui dari kejadian tersebut. Maka syahadah bukan hanya sekedar diucapkan saja, tetapi ada pengetahuan di dalamnya. Diyakini, kemudian disampaikan. Ya, dalam konteks ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk ke dalam agama yang mulia ini tidaklah cukup sekedar memberitakan saja, mengucapkannya saja, tetapi syahadat itu harus didasari dengan ilmu. Kemudian memberitakan dengan ucapan. La yakfi fihi mujarradul ikhbar, bal la budda min ilmin wa ikhbarin. Ada pemberitaan, wa qabulin, penerimaan terhadap konsekuensi dari apa yang kita persaksikan, wa ikrar, pengakuan, wa id'an, dan ketundukan. Yang dimaksud dengan id'an di sini ay inqiyad, kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh di sini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan untuk kita selalu mengingat syarat-syarat dari la ilaha illallah. Ya, menyebutkan sebagian dari syarat-syarat la ilaha illallah agar senantiasa kita terus mengingatnya. Ketika kita membahas tentang kalimat yang mulia tersebut, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, pasti selalu kita diingatkan perkara-perkara penting yang terkandung di dalamnya. Mulai dari rukunnya, nanti akan ada penjelasannya juga. Kemudian ada syarat-syaratnya dan apa maknanya secara khusus. Yang berkenaan dengan tauhidul uluhiyah. Karena banyak penyimpangan-penyimpangan berkenaan dengan kalimat yang mulia tersebut, khususnya ketika berbicara tentang maknanya. Maka ketika kita berbicara tentang kalimat yang mulia ini, tidak akan pernah lepas penjelasan para ulama kita rahimahumullahu jami'an berkenaan dengan syaratnya, rukunnya, dan maknanya. Asy-Syaikh di sini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita tentang syarat-syaratnya.
Atau di antara syarat-syaratnya, al-ilmu, harus didasari dengan ilmu. Ya. Kemudian al-qabul. Al-qabul, al-iqrar harus diucapkan. Iz'an yang bermakna inqiyad, ketundukan, kepatuhan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syarat-syarat yang lainnya. Falau i'taqada biqalbihi, ketika seseorang meyakini di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah, meyakini di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah, walam yakul bilisanihi, namun dia belum mengucapkan atau tidak mau mengucapkan kalimat tersebut melalui lisannya. Ini al-iqrar, diminta untuk mengakuinya dengan lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah, dengan mengucapkan saya bersaksi bahwa la ilaha illallah. Faqad qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, maka berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, innahu laysa bimuslimin bil ijma' hatta yantiqa biha. Maka orang yang seperti ini, yang hanya meyakini di dalam hatinya namun enggan untuk mengucapkan kalimat yang mulia tersebut, kalimatut tauhid, maka berdasarkan ijma'nya kaum muslimin, laisa bimuslim, dia bukanlah seorang muslim. Dia bukanlah seorang muslim karena dia tidak mau atau menolak mengikrarkan kalimat tauhid dengan mengucapkan melalui lisannya. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara alasannya yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di sini adalah li'anna kalimata asyhadu tadullu 'alal ikhbar. Karena kata asyhadu, saya bersaksi, itu menunjukkan adanya pemberitaan. Menunjukkan adanya pemberitaan. Wal ikhbaru ayyuhal ikhwah mutadamminun lin-nutqi. Mutadamminun lin-nutqi. Al-ikhbar, pemberitaan itu ada unsur ucapan di dalamnya. Ya, ketika kita memberitakan sesuatu kepada orang lain, maka yang paling utama yang kita gunakan untuk menyampaikan pemberitaan tersebut adalah dengan ucapan, dengan lisan. Inilah makna syahadah yang bermakna al-ikhbar, mengabarkan, menyampaikan. Ada unsur ucapan di dalamnya. Maka fala budda minan nutq. Harus diucapkan. Kalimat tersebut la ilaha illallah tidak cukup kalau hanya diyakini di dalam hati saja. Harus diucapkan. Harus diucapkan. Harus dikabarkan. Harus diikrarkan. Fala budda minan nutq. Fanniyatu faqat la tujzi. Niat atau meyakininya di dalam hati saja, maka ini tidak cukup ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup. Wala tanfa'uhu indallahi hatta yantiq. Dan niatnya atau keyakinannya di dalam hatinya, namun dia tidak mau mengucapkan dengan lisannya, itu tidak akan bermanfaat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai dia ucapkan. Keyakinan dengan kalimat la ilaha illallah, kalau berhenti hanya sampai di hati, tidak diikrarkan dengan lisan, tidak diucapkan, tidak diikhbarkan, maka ini tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai kita ucapkan. Di antara dalilnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang sharih. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li ammihi Abi Talib, "Qul la ilaha illallah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya. Nabi berkata kepada pamannya untuk agar memiliki hujjah nanti
Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Nabi memerintahkan pamannya, "Qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah. Nabi memerintahkan, katakan, ucapkan. Walam yakul, dan Nabi tidak mengatakan kepada pamannya, "I'taqid Allah ilaha illallah." Yakinilah wahai pamanku, percayailah wahai pamanku bahwa la ilaha illallah. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Yang dikatakan oleh Nabi, "Qul," katakanlah, ucapkanlah wahai pamanku, la ilaha illallah. Nah, ini di antara dalilnya bahwa tidak cukup hanya sekedar niat saja. Tidak cukup hanya sekedar keyakinan di dalam hati saja. Kalimat ini agar seorang menjadi seorang muslim yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala harus disuarakan, harus diikrarkan, harus diucapkan. Tidak hanya sekedar diyakini di dalam hati saja. Naam. Fadhal. Qauluhu la ilaha ay la ma'buda fa ilaha bima'na ma'luh fa huwa fa'al bima'na maf'ul wa indal mutakallimin ilaha bima'na alihun fa huwa ismun fa'il wa alayhi yakunu ma'na la ilaha ay la qadira 'ala al-ikhtira' hadha batilun walau qila bihadzal ma'na لكأن المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم موحدين لأنهم يقرون به قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. Naam, barakallahu fiik. Naam. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Syekh menjabarkan makna dari syahadah, makna dari kalimat syahadah, maka Syekh menjabarkan kembali, mengingatkan kepada kita tentang makna la ilaha illallah, tentang makna dari kalimat tauhid, dengan memulai menjelaskan makna dari rukun yang pertama. Rukunnya yang pertama, an-nafyu. Kalimatnya adalah la ilaha. La ilaha. Tidak ada sesembahan. Artinya la ma'budah. Tidak ada sesembahan, ma'bud. Fa ilahu bima'na ma'luhin. Atau ilaha ataupun ilahun, ya, di sini. Fa ilahun bimakna ma'luhin. Maka ilah di sini artinya adalah ma'luh, yang disembah. Fa huwa fi'alun bimakna maf'ul. Maka dia mengikuti wazan fi'al yang bermakna maf'ul, yang bermakna objek, objek. Dan ini banyak di dalam bahasa Arab. Ini banyak di dalam bahasa Arab, dikuatkan baik dari segi bahasa, begitupun dari segi makna. Contohnya misalnya kitabun bimakna maktub. Kitabun bimakna maktub. Kitab itu, kitab, buku yang ada tulisan di setiap lembaran-lembarannya. Itulah artinya maktub. Itulah artinya maktub. Tertulis di lembaran-lembarannya tulisan. Jadi tidak salah ketika fi'al itu bermakna maf'ul. Firash bimakna mafrush, ya. Selain daripada kitab tadi, kitab maktub, firash mafrush. Nah, jadi dari segi bahasa juga benar. Jadi wazannya fi'al yang bermakna maf'ul, atau dalam bahasa kita objek, ya, bermakna maf'ul. Ini berbeda
dengan al-mutakallimun. Bagaimana mereka mendefinisikan la ilaha illallah? Bagaimana mereka memaknai kalimat la ilaha illallah? Al-mutakallimun minal mu'tazilah wal mu'attilah, al-asya'irah juga termasuk di dalamnya. Ilahu bimakna alih. Ya, mereka mengatakan bahwasanya ilah bermakna alih atau yang berbuat, yang menciptakan. Fahuwa ismu fa'ilin. Sehingga menjadi ismul fa'il atau subjek. Kalau tadi kan objek. Kalau mereka ini menjadikannya ilah itu sebagai subjek yang berbuat. Ya, maka ay la qadira 'alal ikhtira'. Maknanya adalah tidak ada yang mampu untuk berbuat atau menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menurut mereka, kalau menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, makna dari la ilaha illallah selalu kita ulang-ulang, la ma'buda haqqun illallah. La ma'buda haqqun atau bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya la ilaha illallah yang secara spesifik. Kalau secara umum terkandung semua hak-hak Allah di dalamnya. Baik itu dari segi ar-rububiyah, al-asma' was sifat dan al-uluhiyah. Tapi kalau secara spesifik, secara khusus, maka yang dimaksud atau makna dari la ilaha illallah maknanya secara uluhiyah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun al-mutakallimun, ya, ahlul kalam, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka mendefinisikan la ilaha illallah itu hanya terkait dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka memaknai la ilaha illallah artinya la qadira 'alal ikhtira' illallah. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Asy-Syaikh di sini mengatakan ketika mereka memaknai la ilaha illallah, Asy-Syaikh mengomentari wa hadza batilun. Dan ini batil. Ini keliru. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memaknai kalimat la ilaha illallah. Keliru. Atau lebih tepatnya kita katakan ini kurang. Bukan salah sepenuhnya, tetapi kurang. Karena hanya membawa salah satu dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kekhususannya Allah Subhanahu wa taala bukan dalam hal ikhtira' saja. Bukan dalam hal ikhtira' saja, penciptaan saja. Betul, kita kaum muslimin juga mengakui bahwa satu-satunya yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. La khaliqa illallah. Tidak ada yang pencipta yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui hal tersebut. Tapi apakah hanya sampai di situ saja? Kemudian seorang itu dikatakan dia muslim kalau meyakini perkara tersebut? Sampai di situ saja cukup? Kemudian dikatakan dia muslim? Kalau sampai di situ saja, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Asy-Syaikh di sini, walau qila bihadzal ma'na lakana al-musyrikuuna alladziina qatalahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam muwahhidin. Seandainya seseorang itu menjadi seorang muslim, menjadi seorang ahli tauhid, hanya dengan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha pencipta, maka
orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya adalah orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengekalkan di dalam Al-Qur'an, mempersaksikan keyakinannya orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikun di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Li'annahum yuqirruna bih. Mereka kaum musyrikin itu meyakini konsepnya secara umum tauhidur rububiyah. Mereka secara umum meyakini tauhidur rububiyah. Dan ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tekankan dengan penekanan. Wala in sa'altahum, sungguh jika kalian bertanya kepada mereka, siapa mereka? Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khalaqahum, siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang menciptakan mereka? Kalau kita kaum muslimin bertanya kepada mereka, orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan kalian? Apa jawaban mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka mengatakan Allah yang menciptakan mereka. Lantas kenapa mereka masih disebut sebagai kufar, disebut sebagai musyrikun? Artinya ketika memaknai la ilaha illallah dengan makna la qadira alal ikhtira illallah, itu tidak cukup. Itu tidak cukup, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadikan seseorang itu sebagai seorang muslim yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain dan banyak ayat-ayat yang semisal dengan ayat yang dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di dalam tulisan ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum, kalau tadi berkenaan dengan siapa yang menciptakan mereka, mereka pasti menjawab Allah. Ditanya lagi, wala in sa'altahum, kalau kalian bertanya kepada mereka, sungguh jika kalian bertanya kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Siapa yang ciptakan langit dan bumi? Ini ciptaan yang sangat agung, yang sangat besar. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mewakili ciptaan-ciptaan yang lainnya. Nah, ketika ini yang Allah pertanyakan, ketika itu yang kita pertanyakan kepada orang-orang, nah, maka selainnya juga termasuk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terbesar inilah yang Allah atau yang dipertanyakan kepada mereka. Siapa yang menciptakan langit? 7 lapis langit. Siapa yang menciptakan bumi? Sungguh jika kalian bertanya kepada mereka, maka jawaban mereka pasti siapa? Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini keyakinan mereka, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, keyakinan kita juga berkenaan dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah lantas kemudian mereka dengan keyakinan tersebut berhak disebut sebagai seorang muslim? Kenyataannya tidak. Seperti itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka. Allah berbicara tentang orang-orang kafir Quraisy. Allah berbicara tentang orang-orang musyrikun. Bagaimana keyakinan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala? Maka jika kemudian ada di antara kaum muslimin yang memaknai la ilaha illallah hanya kembali kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, maka ini sungguh merupakan kekeliruan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini berimplikasi, sebabnya, ini yang merupakan sebabnya ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi kesyirikan, ketika ada orang yang kemudian beribadah kepada Allah dengan berbagai bentuk ibadah, kemudian dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini dianggap oleh mereka biasa-biasa saja. Kalaupun mereka menganggap itu sebagai perkara yang salah, perkara yang keliru, itu hanya sekedar maksiat yang biasa-biasa saja. Paling tinggi itu adalah dosa besar, tapi tidak sampai kepada kesyirikan. Implikasinya, sebabnya sampai ke sana. Sehingga tidak heran ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita menjumpai banyak dari saudara-saudara kita menyepelekan masalah ibadah ini yang ditujukan yang semestinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia juga melakukannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada di antara saudara-saudara kita yang meyakini bahwasanya makna dari la ilaha illallah hanya terbatas dari segi rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak cukup. Tidak cukup ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dibahas secara spesifik, yang dimaksud di situ adalah uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di situ adalah uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan. Fa in qila kaifa yuqal la ma'buda illallah wal musyrikuna ya'buduna asnamahum ajib bi annahum ya'budunaha bi ghairi haqqin fahum fa in sammuha alihatan fa uluhiyatuha batilatun wa laysat ma'budatin bi haqqin walidzalika idza massahumud durru laja'u ila Allah ta'ala wa akhlasu lahu ad-din wa ala hadha la tastahiqu an tusamma alihatan. Naam. Fa in qila, kemudian ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jika ditanyakan, kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, kaifa yuqalu la ma'buda illallah wal musyrikuna ya'buduna asnamahum. Bagaimana bisa dikatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang musyrikin menyembah berhala-berhala mereka, menyembah tuhan-tuhan mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Asy-Syaikh ujib bi annahum ya'buduna bighairi haqqin. Naam. La ma'buda illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benar. Tapi kita temukan kenyataan bahwa ternyata ada di antara manusia, di antaranya adalah orang-orang musyrik, menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya yang dipertanyakan. Kalau makna dari la ilaha illallah artinya la ma'buda illallah, ya. La ma'buda illallah, tidak ada sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, maka ini keliru. Karena kenyataan membantah makna tersebut. Kenyataannya banyak manusia yang menyembah tuhan-tuhan mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya orang-orang musyrik menyembah berhala-berhala mereka. Artinya ada sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Asy-Syaikh memberikan jawaban, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, na'am ya'budunaha bi annahum ya'budunaha bighairi haqqin. Betul bahwa mereka menyembah sembahan-sembahan mereka, tapi sembahan-sembahan yang mereka sembah itu bighairi haq, tidak di atas kebenaran. Mereka keliru di dalam menyembah. Ya, meskipun mereka
menamainya sebagai Tuhan-Tuhan atau ilah-ilah. Fa'uluhiyatuha batilun. Namun uluhiyahnya atau sifat ketuhanannya itu batil. Tidak sah. Tidak sah. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaysat ma'budatin bihaq. Dan yang mereka sembah itu bukanlah sesembahan yang hakiki. Bukanlah sesembahan yang hakiki. Ya. Ditolak oleh dalil di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan akalnya sendiri menolak bahwa apa-apa yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu sesembahan yang sesungguhnya. Itu sesembahan yang sesungguhnya. Nah, karena kalau kita memperhatikan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang musyrikun meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, semestinya keyakinan tersebut melazimkan mereka meyakini uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benar. Maka kalaupun diucapkan atau dikatakan bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikun meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, namun keyakinannya terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala bukanlah keyakinan yang sesungguhnya. Karena kalau betul-betul dia meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yastalzimu al-imanu bi uluhiyatillahi subhanahu wa ta'ala. Itu semestinya melazimkan dia beriman terhadap uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara logika, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak berbicara ini secara dalil, secara logika saja. Ketika ada seseorang yang meyakini bahwa Allah yang Maha Pencipta, tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang Maha memiliki al-mulk, tidak ada pemilik alam semesta ini selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tadbir, ketika ada seseorang yang meyakini bahwa Allah yang Maha mengatur segala-galanya, tidak ada yang berhak mengatur selain daripada, berhak dan bisa mengatur selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semestinya keyakinan yang seperti ini melahirkan ketundukan kepada yang dia yakini. Hanya kepadanya lah dia beribadah, tidak kepada yang lainnya, tidak kepada yang lainnya. Ini makna dari kaidah yang disampaikan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala. Al-imanu bi rububiyatillah subhanahu wa ta'ala, atau at-tauhidu atau tauhidur rububiyah yastalzimu at-tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah itu melazimkan adanya tauhid uluhiyah pada diri seseorang. Ketika tauhid rububiyahnya betul-betul dia jujur dengan tauhid tersebut, melazimkan dia hanya beribadah, dia hanya meminta, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia meyakini bahwa Allah yang mengatur segala-galanya, Allah yang Maha segala-galanya, yang Maha bisa untuk memenuhi segala apa yang dia butuhkan, apa yang dia minta. Hanya Allah yang bisa memenuhi hajat-hajatnya. Maka tatkala ada orang yang meyakini rububiyahnya Allah yang seperti ini, semestinya itu melazimkannya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kembali lagi bahwa di sini Asy-Syaikh menjelaskan tentang uluhiyah yang disematkan ketuhanan atau sifat ketuhanan
yang disematkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu semuanya batil. Itu semuanya batil. Walaysat ma'budatin bihaq. Mereka bukanlah sesembahan-sesembahan yang hak. Walidzalika idza massahumud dur laja'u ila Allah taala. Oleh karenanya, ini kenyataan juga yang terjadi kepada mereka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka ditimpa mara bahaya. Massahumud dur, ditimpa mara bahaya. Apa yang mereka lakukan? Laja'u ilallah. Mereka lari memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisinya mereka. Ya, khususnya orang-orang kufar Quraisy, orang-orang musyrikun di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kondisinya mereka seperti ini, dalam kondisi sempit, mereka ingat sama Allah. Mereka ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka kembali dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza najjahum fa idza hum musyrikun. Kemudian mereka kembali kepada kesyirikan mereka yang semula. Ya, kondisinya. Namun berbeda, ya ini salah satu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam Al-Qawaidul Arba', ya, bagaimana bahayanya kemusyrikannya orang-orang sekarang itu berbeda dengan orang-orang dahulu di zamannya Nabi SAW. Aglaz, kata Syekh, lebih parah kemusyrikannya orang-orang sekarang. Mau dalam kondisi susah, kondisi bahagia, dia tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sulit. Kondisi keuangannya sulit. Nah, orang-orang terdahulu kalau seperti ini, mereka kembali kepada Allah. Nanti mereka kembali lagi kepada kesyirikan kalau Allah berikan kelapangan. Sekarang orang sulit, malah datang ke siapa? Ke dukun. Ke paranormal. Orang tidak normal, ya, para tidak normal. Nah, datang ke mereka, padahal kondisinya susah. Nah, ini salah satu kaidah yang disampaikan oleh Syekh, yang harus kita wanti-wanti, bahwa kondisinya kaum musyrikin sekarang itu agladhu, lebih parah, lebih berat dibandingkan kondisinya kaum musyrikin di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diterangkan oleh Syekh di sini berkenaan dengan kondisinya orang-orang musyrikin di zamannya siapa? Di zamannya beliau atau di zamannya Nabi? Di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita sedikit melanjutkan. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nah, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Walidzalika idza massahumud durru laja'u ila Allah taala. Oleh karenanya, ya, orang-orang musyrikun dahulu ketika mereka ditimpa mara bahaya, mereka akan lari kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlasu lahud-din, dan mereka mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din. Falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Ketika mereka orang-orang musyrik itu dahulu, ketika mereka mengendarai perahu, kapal, dan berada di tengah-tengah laut, ya, mereka tidak bisa melihat darat. Mereka tidak bisa melihat darat. Dalam keadaan ketakutan, ya, kapal laut dulu tidak seperti sekarang, dibawa oleh ombak, terombang-ambing kanan dan kiri. Mereka adalah orang-orang musyrik yang Allah bercerita tentang mereka. Dalam keadaan seperti itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka? Da'allaha mukhlishina lahuddin. Saking takutnya, mereka tinggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Mereka berdoa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Falamma najjahum, ketika mereka kemudian diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikun, idzahum yusyrikun, mereka kembali lagi kepada Tuhan-Tuhan mereka. Ini yang membuktikan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu tidak berhak untuk disembah. Tuhan yang berhak untuk disembah adalah yang dalam kondisi apapun kita kembali kepadanya. Dan dia maha mampu untuk memberikan solusi kepada kita bagaimanapun kondisi kita. Itulah Tuhan yang berhak untuk disembah. Kenyataan yang mereka lakukan itu membuktikan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk disembah. Karena mereka hanya mengingat Tuhan-Tuhan tersebut ketika mereka dalam keadaan lapang. Namun ketika mereka dalam keadaan sempit, takut, mereka kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fahum ya'budunaha wa ya'tarifuna bi annahum la ya'budunaha illa li ajli an tuqarribahum ila Allah faqat. فجعلوها وسيلة وذريعة وبهذا التقدير لا يرد علينا إشكال في قول الرسل لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لأن هذا المعبودات لا تستحق أن تعبد بل الإله المعبود حقا هو الله سبحانه وتعالى. وفي قوله لا إله إلا الله نفي الألوهية لغير الله وإثباتها لله ولهذا جاءت بطريق الحصر. نعم. فهم يعبدونها ويعترفون بأنهم لا يعبدونها إلا لأجل أن تقربهم إلى الله فقط. Mereka pada hakikatnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menyembah berhala-berhala tersebut, menyembah berhala-berhala mereka. Wa ya'tarifuna bi annahum, dan mereka mengakui bahwa mereka la ya'budunaha illa li ajli an tuqarribahum ila Allah faqat. Tidaklah mereka menyembahnya kecuali agar berhala-berhala tersebut, sesembahan-sesembahan tersebut mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faja'aluha wasilatan wa dhari'atan. Mereka menjadikan sembahan-sembahan tersebut, berhala-berhala tersebut sebagai perantara atau sebagai sarana untuk menyampaikan maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka lakukan. Wa bihadzal taqdir la yaridu alaina iskalun fi qaulir rusuli liqaumihim. Ya, dengan pemahaman ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi kerancuan bagi kita dalam memahami perkataan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mereka yang mengatakan wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah, karena itu sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesembahan-sesembahan yang lain itu tidak berhak disembah. Tidak berhak disembah. Tidak ada Tuhan bagi kita. Tidak ada ilah bagi kita yang hak, yang benar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah tidak berhak untuk disembah. Sebaliknya Allah yang benar-benar berhak untuk disembah. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Asy-Syaikh kemudian
di akhir penjelasan tentang dalil ini kembali mengingatkan kepada kita tentang dua rukun la ilaha illallah. Hanya dengan menegakkan dua rukun ini, keimanan seseorang terhadap kalimat yang mulia ini tegak di atas kebenaran. Ingat, hanya dengan menegakkan dua rukun ini, keimanan seseorang terkait kalimat la ilaha illallah benar, tegak di atas kebenaran. Kalau tidak dengan dua rukun ini, maka dia pasti akan keliru di dalam memaknai la ilaha illallah. Wa fi qawlihi la ilaha illallah nafyul uluhiyyati li ghairillah. Maka pada ucapan la ilaha illallah ada rukunnya, ada dua rukunnya. Yang pertama adalah penafian al-uluhiyah, penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus nafikan dulu ini. Kita harus bersihkan diri kita dari segala bentuk ketundukan kepada siapapun. Hilangkan ketergantungan kita kepada siapapun. Kemudian isbat illallah, isbatuha lillah, penetapan tempat kita bergantung, penetapan al-ilah yang berhak untuk kita sembah semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya walihada ja'at bitariqil hasr. Oleh karenanya kalimat yang mulia ini, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datang dalam bentuk al-hasr. Al-hasr itu pembatasan. Datang dalam bentuk pembatasan. La ilaha, tidak ada yang berhak untuk disembah. Batasannya disebutkan illallah, kecuali Allah. Jangan melampaui batasan tersebut. Artinya segala bentuk peribadatan yang kita lakukan ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lainnya. Tidak boleh kepada yang lainnya. Bahkan termasuk di dalamnya makhluk-makhluk yang paling mulia. Bahkan termasuk di dalamnya makhluk-makhluk yang paling mulia. Termasuk di dalamnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Tidak boleh Allah kita duakan dengan siapapun. Apalagi makhluk-makhluk yang levelnya di bawah dari mereka. Di bawah dari mereka. Kepada mereka saja tidak boleh. Apalagi yang kedudukannya lebih rendah dibandingkan makhluk-makhluk yang paling mulia ini. Dan inilah walil asaf yang sangat disedihkan, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang banyak dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita, menjadikan wali-wali mereka, orang-orang yang mereka gelari sebagai walinya Allah Subhanahu wa taala, datang kepada mereka, ya baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal, datang berkunjung ke kuburan-kuburan para wali yang mereka yakini sebagai walinya Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja kita tidak boleh meminta kepada beliau, apalagi kepada orang-orang yang kedudukannya ya di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Otomatis yang lain itu pasti kedudukannya di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ini berkenaan dengan al-ilah, zat yang kita sembah, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berikan kekhususannya. Ya, kekhususannya harus selalu kita ingat, rububiyahnya, asma dan sifatnya. Yang paling utama di antara tauhid tersebut adalah uluhiyah, tauhidul uluhiyah. Dan inilah makna secara khusus ketika membahas tentang tauhid. Ketika
membahas tentang tauhid. Oleh karenanya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bagaimana para ulama kita ketika membahas tentang tauhid, paling banyak yang mereka bahas itu tentang tauhidul uluhiyah. Tentang tauhidul uluhiyah. Kenapa tidak tentang tauhidul rububiyah? Karena pada dasarnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada manusia yang mengingkari rububiyah. Tidak ada manusia yang mengingkari rububiyah. Siapa yang paling sombong mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Siapa? Fir'aun. Fir'aun ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Itu pengingkarannya terhadap Allah Subhanahu wa taala hanya di lisannya saja. Apa yang mendasari dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya? Apa dasarnya? Apakah keyakinan? Bukan keyakinan. Takabbur yang mendasarinya. Kesombongan yang mendasarinya. Di dalam hatinya itu dia beriman kepada Allah. Dia tahu bahwa ada yang menciptakan. Ada yang menciptakan dirinya. Ada yang menciptakan manusia. Ada yang menciptakan manusia. Ya, ketika dia menguji bahwa dia bisa membunuh orang, ya, dengan membunuhnya, memerintahkan pasukannya untuk membunuhnya. Tapi ketika diperintahkan, oke, engkau bisa membunuhnya, coba hidupkan. Tidak bisa dia lakukan. Tidak bisa dia lakukan. Di dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Quran, dia meyakini. Dan inilah manusia yang paling takabur, makhluk yang paling takabur. Ya, lebih takabur dalam masalah ini dibandingkan iblis. Iblis itu mengakui Allah. Ketika iblis minta kepada Allah untuk ditangguhkan umurnya. Apa kalimatnya iblis? Rabbi, ya Rabbku, ya Tuhanku. Iblis mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara Fir'aun melalui lisannya dia tidak mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, meskipun di dalam hatinya dia mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini saja ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengakui rububiyah. Oleh karenanya memang kenapa di dalam kitab-kitab para ulama kita itu lebih banyak membahas tentang uluhiyah. Karena inilah letak permasalahan utama umat ini. Di mana mereka, banyak di antara mereka, wal-iyadzubillah, selain menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu as-salama minasyirk. Mungkin ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan berikutnya kita akan membahas biidznillah taala tentang dalil berikutnya di bab yang mulia ini. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.